Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Reza. Saya dari kelas 03 SISP 001 dan NIM saya 241091750133. Dan saya kali ini akan menyebutkan aplikasi System.Mat, yang dimana aplikasi System.Mat ini dibuat oleh saya sendiri. Dan apa sih aplikasi System.Mat ini? Sebelum saya menyebutkan aplikasi System.Mat ini, izinkan saya untuk menjelaskan sedikit detail-detail aplikasi System.Mat tersebut. Dari namanya saja System.Mat, yaitu sistem aplikasi untuk sebuah supermarket. Dan dimana aplikasi ini ada 3 level, yaitu level pertama level admin, yang kedua ada level gudang, dan yang ketiga ada level kasir. Langsung saja kita menyebutkan aplikasi ini ya. Oke, ini tampilan loginnya. Kenapa ada bertuliskan Freshmart? Jadi misalnya Freshmart ini sudah menggunakan aplikasi yang sudah saya buat, namanya Freshmart ya. Langsung saja kita masuk ke tampilan admin, ke level admin. Oke, masuk ya ke halaman admin. Kenapa saya bisa masuk? Karena ini sudah terdaftar ya di halaman admin dengan username admin dan password admin juga. Makanya saya punya akses untuk memasuki ke halaman admin. Nah, bagaimana jika yang tidak di sini? Kita masukkan ke halaman login yang belum terdaftar ya. Misalkan username tes dan passwordnya tes, tapi level admin nggak bisa ya, belum terdaftar. Di gudang juga sama, dan di kasir juga pun sama, karena belum terdaftar di halaman admin yang tadi. Kita masuk kembali ke halaman admin yang tadi. Oke, kita masuk ke halaman admin. Nah, ini halaman adminnya kita bisa ngapain aja sih? Kita bisa menambahkan data karyawan, bisa mengubah data karyawan, dan bisa menghapus data-data karyawannya juga. Misalkan saya mau menambahkan karyawan baru nih yang bernama Putri, dia levelnya kasir misalkan, dan tanggal lahirnya 13 Juni, jenis kelamin perempuan, nomor HP tersebut, dan username Putri, passwordnya kasir. Oke, kita simpan saja, masuk ya. Nah, ini saya kan tadi maunya passwordnya kasir ya, publishernya kasir, saya typo. Saya ingin mengubahnya password si Putri ini menjadi kasir. Pencet edit dan berubah ya. Nah, misalkan sewaktu-waktu Putri ini resign, kita hapus saja, hapus datanya menggunakan button hapus, yes, dan terhapus. Kita juga bisa report user-user yang sudah terdaftar di halaman admin ini. Kita report dan keluar ya, sesuai ya dengan yang tadi. Oke, lalu kita masuk ke halaman selanjutnya, yaitu halaman gudang ya. Di sini sudah terdaftar juga dengan username gudang dan password gudang. Dapat saja username gudang dan password gudang. Pilih level gudang, login, berhasil. Nah, kita sudah masuk ke halaman gudangnya. Kita bisa ngapain aja sih di halaman gudang ini? Kita bisa menambahkan barang, bisa mengubah isi-isi barang, misalkan stok, harga jual, harga beli, dan kita juga bisa mencari barang-barang yang sudah terdaftar. Misalkan saya ingin mencari cargo pants ini, nah, kalian pilih nih pencariannya mau melalui ID barang atau nama barang. Misalkan saya pilih ID barang,
Cargo Pants IBAN-nya PK 0004. Sudah terdaftar ya, sudah masuk sesuai. Oke, kita bisa misalkan mau menambahkan minumannya Pristine misalkan, harga jual kita 10.000, harga beli 5.000, stoknya misalkan 100, kita simpan saja dan masuk ya. Pristine, harga jual 10.000, harga beli 5.000, stoknya 100. Dan misalkan kita mau mengubah harga jualnya nih, naik misalkan harga jual misalnya jadi 15.000, kita edit aja menggunakan button edit, data berhasil diubah dan terubah ya 15.000. Misalkan si Pristine juga sudah discontinue nih, udah produksi lagi, tanda stoknya udah kosong, kita tinggal hapus saja, pencet button hapus, yes, dan berhasil dihapus. Oke, kita juga bisa cetak juga report, misalkan report minuman, kita tinggal cetak yang sesuai ya, ada Aqua, Mizon, Torpedo, apalagi nih, pakaian misalkan, pakaian juga sesuai, ada baju Ultraman, baju Muslim, dan Cargo Pants. Oke, itu saja aplikasi gudang tersebut. Lalu kita menuju ke halaman berikutnya, yaitu halaman kasir. Ini sudah terdaftar tadi, username kasir dan password kasir juga. Kita pilih level kasir, kita login, masuk. Nah, apa saja di aplikasi kasir ini? Di atas kanan kita ada berupa tahun, bulan, dan juga tanggalnya. Dan ada jam-jamnya juga ya, sesuai dengan jam kita ya. Ini aplikasi kasirnya real time. Misalkan ada customer nih datang ke Flashmart mau membeli Poki misalkan, jajan dia, maka kita masukin kode barangnya ya, Poki itu MK 0005. Nah, sudah otomatis terisi nama barang dan harga barangnya. Misalkan si customer ini membeli Poki 10, oke, masuk ke data pembelian. Lalu si customer juga tidak membeli Poki juga, dia juga membeli Kitela Ciki ya, Ciki Kitela, kita masukkan lagi barangnya, MK 0004, sudah otomatis terisi lagi, dan barang jumlahnya 5, masuk ke data pembelian lagi. Dan terakhir, customer ini membeli Mizon, kita masukkan lagi kode barangnya MI 0002, Mizon dia beli 3. Oke, nah, sudah ya. Ini ada Mizon dengan dia beli 3, kita dia beli 5, dan Poki dia beli 10. Di sini total harganya 315.000. Dan misalkan si customer ini uangnya 500.000, kita enter saja dan muncul kembalian Anda 185.000. Dan jika kita klik enter lagi, maka keluar struk pembeliannya, PT Supermarket Hago. Sesuai ya, tadi ada Mizon, Kitela, Poki. Dan ini juga sesuai, tanggal pembeliannya, ada subtotal bayar, dan kembaliannya 185.000. Sesuai ya. Oke. Dan yang terakhir ada menu profile formnya, yaitu yang berisi kartu tanda mahasiswa saya,
ada NIM saya, ada nama saya, dan ada nama prodi saya. Di kiri atas juga ada nama Universitas Pamulang, dan bawah kiri ada barcode. Oke. Baik teman-teman, itu saja yang dapat saya demokan aplikasi Sistemart ini. Semoga bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.